Firman Tuhan pagi hari ini yang saya beri judul Hilangnya Kasih dan Penyertaan Allah, yaitu mengenai kepahitan hidup. 2-3 minggu yang lalu kalau tidak salah saya sudah membagikan mengenai hidup di dalam kemurtadan, dan hari ini saya akan membagikan mengenai kepahitan hidup. Kita tahu ini adalah pengajaran mengenai patologi kerohanian, jadi ilmu yang mempelajari mengenai ketidaksehatan seorang melalui mengenai kerohanian hidup. Dan saya percaya ini pengajaran firman Tuhan yang juga akan memberkati kita semua, amin. Saya percaya di gereja ESK tidak ada yang mengalami kepahitan hidup yang sampai kronis, amin. Dan bila ini saudara mendengarkan pengajaran ini, itu saya percaya itu sebagai ilmu kerohanian, menambah imun di dalam kehidupan kerohanian saudara, sehingga saudara semakin mengerti bahayanya bila saudara tinggal di dalam kehidupan kepahitan hidup, amin. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk firman Tuhan, supaya Allah Roh Kudus memimpin kita di dalam pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pada saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan kami di dalam hadirat-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar lagi juga kami anak-anak-Mu akan mendengarkan pengajaran firman-Mu. Biarlah pengajaran firman-Mu ini akan menjadikan suatu pengetahuan yang baru di dalam kehidupan kami, tidak hanya pengetahuan tetapi menjadi satu rema, sehingga kami mau berpegang senantiasa di dalam firman-Mu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau belajar senantiasa firman-Mu. Kami hadik setiap burung-burung yang ingin mematuk benih-benih firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah Engkau saja beracara di dalam pengajaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Hilangnya kasih dan penyertaan Allah mengenai kepahitan hidup. Saudara-saudara, berbicara mengenai kepahitan itu bermula di dalam hati dan mempunyai suatu efek yang sangat negatif di berbagai kehidupan. Dan sungguh sesuatu yang mengejutkan, justru kebanyakan orang yang mengalami kepahitan, mereka tidak menyadari itu. Mereka tidak menyadarinya. Mereka memulai menolak untuk berkomunikasi dan bersosial, menghindari dan melindungi diri dari rasa sakit tersebut. Mereka memilih untuk defensif dan mengisolasi diri. Mereka menolak untuk mengasihi dan mengampuni orang, keluarga, bahkan organisasi yang telah menyakiti mereka. Saudara-saudara kekasih, kepahitan dapat juga masuk melalui hati dan melalui banyak cara, dan inilah yang juga mereka mengenal. Sebenarnya mereka mengenal mengenai firman Tuhan, tetapi mereka membiarkan kepahitan itu tinggal dan berakar di dalam hati mereka, dan mereka mengignore firman Tuhan tersebut. Saudara-saudara, di sini kita akan belajar bagaimana bahayanya bila seseorang itu hidup dan tinggal di dalam kepahitan, dan bagaimana firman Tuhan mengatakannya itu, dan tentunya bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan
mampu untuk memberikan suatu penyerahan total kepada Allah dan memberikan diri untuk disembuhkan dari kepahitan hidup. Saudara-saudara, yang juga membuat kita di sini, saya tidak membuat saudara scare atau takut dengan adanya kepahitan dalam kehidupan kita, di mana sudah saya katakan bahwa sebagian besar orang-orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya hidup di dalam kepahitan. Apa yang sudah saya katakan, mereka mulai menarik diri, mengisolasi diri, ada sesuatu yang sakit di dalam hatinya, dan mereka sering defensif. Kalau hal seperti itu, defensif itu mulai dari yang katakan yang pasif, yaitu menyendiri, mengisolasi diri, tetapi juga defensif dalam arti agresif, mereka mulai marah kalau ada hal-hal yang mengena di dalam bagian-bagian sakit di dalam batinnya, di dalam hatinya, mereka mulai defensif dalam hal agresif, marah, memfitnah, dan banyak hal di sini. Dan justru saudara-saudara, kejadian-kejadian kepahitan hidup ini itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak orang, saya katakan, ada banyak orang yang terjebak di dalam seluruh hidupnya, di dalam area kepahitan. Saudara-saudara, saya tahu sebagian besar mungkin dari kita bekerja di medis, katakan perawat. Kita tahu bahwa ilmu survei dalam analisa hal yang lain membuktikan bahwa 70% orang-orang yang sakit justru karena mereka mengalami suatu kepahitan hidup, entah itu mereka tidak mampu untuk mengampuni di dalam suatu kehidupan berkeluarga, mengampuni di dalam kehidupan berjemaat, bergereja, bahkan berorganisasi, mereka terjebak di dalam suatu kehidupan kepahitan. Dan sungguh sayang kalau hal tersebut mereka tidak bisa menyelesaikan di dalam sisa hidupnya. Makanya di dalam ada sebutan seperti psikosomia, gitu ya. Jadi hal-hal yang menyangkut kehidupan psikosomia, hal-hal yang menyangkut kehidupan kejiwaan itu akan mempengaruhi kehidupan tubuhnya seperti itu. Bisa yang berakibatkan mungkin tekanan darah tinggi, juga katakan gula darah tinggi, tidak bisa tidur, hidup dalam suatu keresahan, insomnia, dan banyak hal. Dan bila hal itu terjadi di dalam kehidupan saudara, lebih baik saudara bisa merefleksikan di kehidupan kita, gitu, apakah ada kepahitan di dalam hati kita, apakah ada suatu kemarahan, apakah ada hal-hal yang tidak kita beresi di dalam kehidupan kita. Sungguh kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah sehingga kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Tetapi bagaimana kalau seandainya dengan orang-orang yang belum bertobat, mereka tidak mengenal Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sungguh mereka terjebak di dalam kehidupan kepahitan. Saudara-saudara kekasih, di sini kita akan belajar secara simpel gitu ya mengenai kebenaran kepahitan hidup ini. Ada 5 hal yang setidaknya yang bisa saya bagikan, yang juga kita bisa belajar bersama-sama. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai kepahitan hidup di sini? Yang pertama, kepahitan itu bertumbuh dan berakar. Jadi sudah saya katakan bahwa kepahitan itu seringkali tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam daging kita. Pada saat kita membiarkan kepahitan itu tinggal, maka itu akan bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh, juga berakar di dalam hati kita,
di dalam daging kita. Mari kita buka di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15 di sini. Suatu firman Tuhan yang juga menguatkan kita, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemparkan banyak orang. Amin. Saudara-saudara kasih, di sini satu kunci yang perlu kita ingat di dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjauhi dari kasih karunia Allah. Kita tahu bahwa kasih karunia Allah kita dapatkan di dalam hidup kita dengan berdoa tentunya. Kasih karunia Allah yang kita dapatkan di dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Kasih karunia Allah kita dapatkan di dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Kasih karunia Allah kita bisa dapatkan dengan persekutuan saudara-saudara seiman, saling mendoakan, saling mengasihi, saling mengampuni di sini. Di sini juga kita bisa melihat pada saat kita berkumpul menjaga kasih karunia Allah tinggal di dalam kehidupan kita, maka kita percaya kita akan menjauhi dari hidup yang pahit yang juga menimbulkan kerusuhan dan kecemaran yang di dalam banyak orang di sini. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kepahitan itu tinggal dan berakar di dalam kehidupan kita. Satu hal yang juga kita bisa mengerti itu. Amin. Yang kedua di sini, apa yang kita belajar yaitu kepahitan dan kemarahan adalah partner. Kepahitan dan kemarahan adalah partner. Saya ambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-31 di sini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Saudara-saudara kasih, kebanyakan orang-orang yang mengalami kepahitan adalah orang-orang yang merasakan ada sesuatu yang sakit di dalam dirinya. Entah itu di dalam batinnya, entah itu dalam hatinya, entah itu pengalaman-pengalaman atau memori-memori masa lalu yang dimana mereka tidak bisa menyelesaikan itu. Entah itu memori-memori dari masa kecil, mungkin di dalam kehidupan berkeluarga dengan orang tua, ayah atau ibu, atau juga di dalam kehidupan sekolah ataupun hal yang lain yang mereka tidak bisa selesaikan sehingga tinggal dan berakar di dalam hati dan kehidupan mereka. Saya kasih contoh yang sederhana di sini gitu ya. Saya tahu saya bekerja di luka bakar, saya berhadapan setiap hari dengan orang-orang yang sakit. Saya juga bekerja di bedah plastik di mana setiap minggu, setiap hari pasti ada orang-orang yang terluka, pekerja-pekerja yang terluka, katakan mungkin pada saat mereka mengerjakan jari mereka terpotong, entah itu dengan mesin ataupun yang lain, setiap hari pasti ada hal seperti itu. Gitu. Dan mereka mengalami sakit. Nah, satu hal orang-orang yang terbiasa mengalami sakit, mereka tuh tidak mau disentuh, kalau disentuh langsung defensif seperti itu. Terutama juga orang-orang yang mengalami luka bakar itu ya, pada saat saya menyentuhnya itu udah langsung menolak seperti itu, menolak kalau perlu marah seperti itu. Gitu. Tetapi satu penyelesaian yang sangat major yaitu kita tidak bisa membiarkan mereka, tetap rasa sakit itu harus ada, tetap treatment itu harus ada dan harus diselesaikan. Kalau tidak ya akan seperti itu selamanya seperti itu. Ya kita juga ada kayaknya fisioterapi gitu ya, di mana orang-orang yang sudah mempunyai 2, 3, 4 minggu luka bakar itu kalau selamanya tidak ada fisioterapi maka akan kontraktur seperti itu.
Dan fisioterapi satu hal lagi, mengalami sakit lagi, orang menjerit-jerit di situ karena dia harus digerak-gerakkan seperti itu. Makanya kita bisa mengerti rumah sakit, rumah tempat orang sakit yang harus diselesaikan seperti itu. Nah, sama juga di dalam hal kerohanian gitu ya. Bila kita menyadari bahwa ada satu kepahitan hidup dalam kehidupan kita, ada satu memori-memori yang tidak sehat yang terjadi di masa lampau di dalam kehidupan kita, Allah mau deal dengan kita sehingga akar-akar kepahitan itu tercabut di dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya Allah menginginkan kehidupan kita saudara? Dewasa sepenuhnya di dalam Tuhan. Jadi kalau seandainya di dalam kehidupan kita ada kehidupan kemarahan yang tidak terkontrol, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kerohanian kita yang harus kita deal. Kalau semuanya ada kehidupan kita, mungkin kita seringkali mengisolasikan diri dan tidak mau dalam kehidupan bersosial, bergereja. Jadi ada sesuatu yang Allah deal dalam kehidupan kita. Kita tahu pasti sakit. Orang yang mengalami kepahitan memang sakit untuk berusaha pergi ke gereja atau bersosial atau bersahabat. Tetapi itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita supaya kita tetap sehat dan kita terbebas dari kepahitan hidup. Bayangkan saudara kalau seandainya kita membiarkan kepahitan itu sendiri tinggal dalam kehidupan kita, kita tahu kepahitan itu bertumbuh dan berakar. Orang-orang yang menderita kepahitan di dalam hidupnya, mereka akan mencoba untuk membenarkan diri mereka. Mereka berusaha untuk berbicara kepada orang-orang dan itulah yang terjadi. Saya disakiti di si A, saya disakiti si B, saya merasa ini, saya merasa tidak mempunyai hal-hal yang banyak seperti itu. Hal-hal yang negatif keluar di dalam kehidupan orang tersebut dan ada satu pembenaran-pembenaran dengan upaya supaya mereka mencoba untuk menutupi rasa sakit yang ada di dalam hati, di dalam batinnya. Kalau perlu semua dunia mengetahui dengan cara apa, mungkin membuatnya di Facebook bahwa saya sudah disakiti ini, dan banyak hal. Dan itu sebenarnya tidak akan membuat orang itu menjadi sembuh di dalam proses batinnya itu. Jadi akhirnya mengalami suatu kepahitan hidup. Itulah itu ya. Ada suatu kemarahan, ada suatu hal-hal kegeraman yang terjadi seperti itu. Dan saya tahu itu bukan dari Allah, saya tahu itu dari kerajaan kegelapan di mana iblis menyebarkan suatu bibit-bibit kepahitan, dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan itu sungguh sangat membahayakan di dalam kehidupan kita. Jadi kepahitan dan kemarahan adalah satu partner, jadi saling memanifestasi. Orang marah karena manifestasi dari kepahitan itu sendiri yang ada di dalam kehidupan orang tersebut. Amin. Yang ketiga di sini, kepahitan mengotori kehidupan kerohanianmu. Tadi yang pertama kita sudah belajar bahwa kepahitan itu bertumbuh dan berakar. Kedua, kepahitan dan kemarahan adalah partner. Dan yang ketiga di sini, kepahitan mengotori kehidupan kerohanianmu. Saya bacakan di sini dalam Yakobus 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi di sini penekanannya di sini, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi
Orang yang sehat tidak mungkin memancarkan keduanya. Satu saat dia mungkin dalam situasi yang enak, yang tidak merasakan apa-apa, dia bisa memberikan berkat, dia bisa mengatakan hal-hal yang baik. Saudara pasti pernah berhadapan dengan orang-orang tersebut seperti itu. Tetapi pada saat orang tersebut berhadapan dengan sakit ataupun hal-hal yang menyentuh hal-hal dari area sensitif dalam kehidupan mereka, maka kata-kata kotornya keluar, kata-kata hujatan, kata-kata fitnah, kata-kata hal yang lain seperti itu. Dan kita tahu itu adalah hal yang tidak sehat, dan kita tahu itu adalah hal-hal yang sangat-sangat mengganggu di dalam pertumbuhan kerohanian seseorang. Amin. Dan hal ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang baru bertobat, tetapi juga bisa terjadi di dalam setiap area atau level pertumbuhan kerohanian seseorang. Tetapi di sini bagaimana kita belajar, dan biasanya orang-orang yang sudah mampu untuk menguasai dan mengerti bahwa ini adalah bibit-bibit kepahitan yang harus kita tolak, yang harus kita angkat di dalam tubuh kita, dalam hati kita, akar-akar itu harus kita angkat, sehingga hanya kata-kata pujian, hanya kata-kata berkat, hanya kata-kata yang memberikan suatu kekuatanlah yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, bayangkan sekarang saya tidak memberikan suatu contoh yang berlebihan, tetapi kita bisa belajar dari satu kasus seperti ini. Mungkin ada orang datang dan orang itu sudah terbiasa di dalam kehidupannya rejection gitu ya, merasa ditolak, mungkin dalam waktu kecil ditolak, dalam banyak kasus-kasus ditolak, terus dia pergi ke gereja, pada saat pergi ke gereja mungkin pastornya tidak menyapa dengan baik seperti itu gitu kan. Nah, kalau orang sudah terbiasa dengan suatu rejection, kepahitan, maka orang itu mempunyai suatu interpretasi pengalaman yang berbeda, yaitu mereka akan berpikir, orang ini kok tidak menyapa saya, ada sesuatukah seperti itu. Nah, mungkin orang tersebut pergi dalam satu perkumpulan gereja dan mungkin ada mungkin hamba Tuhan atau spiritual leader yang mungkin berkata dan merasa tersinggung seperti itu, dan masuk lagi di dalam pikirannya karena sudah mempunyai suatu interpretasi pengalaman yang pahit sebelumnya dan terus bertumbuh di dalam kehidupannya. Nah, bagaimana sekarang kita bisa menyelesaikan itu, yaitu bagaimana kita untuk mengeluarkan itu interpretasi, kalau sebenarnya kita lihat lensa yang sakit di dalam kehidupan kita, harus kita angkat itu sehingga kita bisa tahu secara objektif apa sebenarnya akar dari kesemuanya itu. Saya percaya pasti dari saudara akan merasakan itu gitu. Pada saat mungkin orang itu berbicara sesuatu tersinggung dan merasa sakit seperti itu. Kita perlu merefleksikan, adakah masa-masa di dalam kehidupan lama saya, pengalaman saya mengharapkan seperti itu gitu. Saya pernah membagikan suatu ilustrasi yang kedua di sini. Suatu gelas, katakan seperti itu gitu ya. Kalau gelas itu diisi seberapa banyak kopi, semakin banyak kopi, maka gelas itu akan semakin rentan, mungkin digoyangkan sedikit saja, kopi itu akan berjatuhan seperti itu. Gitu. Ya kan? Mungkin kalau seandainya setengahnya, mungkin digoyang-goyang gini aja, mungkin nggak begitu ini. Tapi kalau kosong, saudara goyang apa aja ya tidak akan keluar kopinya, karena memang tidak ada. Nah, demikian juga dengan orang yang mempunyai rasa kepahitan gitu ya. Mungkin ada orang tersenggol sedikit, akhirnya marah, tersenggol sedikit, akhirnya menghujat hal, berarti dari situlah ada kepahitan di dalam kehidupannya. Seperti itu gitu. Nah, kebanyakan orang-orang seperti itu yang menyalahkan orang lain, menyalahkan mungkin gereja, menyalahkan organisasi, menyalahkan hal-hal yang lain. Dan disitulah karena kebanyakan orang-orang yang mengalami kepahitan tidak merasakan itu. Tidak merasakan itu, seperti yang juga saya sudah
bagikan orang, kadang-kadang orang yang berjalan menuju kemurtatan, mereka tidak menyadari itu. Kadang-kadang orang sakit tidak menyadari itu. Mereka hanya satu saja tujuannya, bagaimana supaya saya nyaman. Bagaimana supaya saya nyaman. Saya melihat pasien-pasien juga yang ada di rumah sakit, mereka kadang-kadang menolak untuk pergi fisioterapi karena bagaimana saya harus nyaman. Mereka tidak mau disembuhkan, tidak mau dibersihkan luka-lukanya, mungkin sampai bermusuhan dengan saya, mungkin gimana. Karena ingin rasa nyaman, karena tidak mau rasa luka itu diobati seperti itu. Amin. Nah, bila kita melihat dalam kerohanian, Allah tidak menginginkan itu gitu ya. Firman Tuhan banyak berbicara, Allah tidak menginginkan itu. Kita harus deal itu. Kita harus melewati rasa sakit, kita harus melewati proses kesembuhan. Entah itu mungkin melalui kedisiplinan pribadi, berdoa, berpuasa gitu kan, atau mendengar firman Tuhan yang ada hubungannya dengan kepahitan hidup, ataupun saudara meminta orang-orang yang lebih rohani dan minta pertolongan doa, perlu kerendahan hati, itu buang itu rasa defensif seperti itu, dan saya percaya itu adalah satu bagian-bagian proses kesembuhan. Dan kalau kita ignore hal seperti itu, sungguh sangat disayangkan, maka akar-akar kepahitan itu tetap ada di dalam kehidupannya, dan sungguh itu bisa juga mempengaruhi kesehatan tubuhnya, karena banyak sekali justru orang-orang yang sakit terjadi karena mereka tidak mampu untuk deal dengan rasa kepahitan tersebut. Mungkin kepahitan-kepahitan masa lalu di mana orang tua memberikan hal-hal yang kasar kepadanya, atau banyak hal seperti itu. Amin. Nah, di sini kita perlu belajar, kita perlu merendahkan hati kita perlu menggunakan semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada gerejanya. Amin. Tuhan memberikan kita Roh Kudus, biarlah Roh Kudus menjadi sahabat kita akan terbuka dengan Roh Kudus, sehingga bagian-bagian apa yang perlu dikoreksi oleh Roh Kudus, biarlah Roh Kudus bekerja. Tuhan, Engkau selidiki hatiku Tuhan, seperti firman Tuhan katakan dalam Mazmur, selidiki hatiku, adakah hal-hal yang jahat dalam hatiku Tuhan, aku bertobat Tuhan. Ya, Roh Kudus ya sebagai surgeon, sebagai akan mengoperasi kehidupan kerohanian saudara, batin saudara, dan Roh Kudus sendiri akan mengangkat setiap akar-akar kepahitan yang ada di dalam kehidupan orang-orang yang mempunyai kepahitan tersebut. Amin. Dan yang keempat di sini, kepahitan merusak persahabatan. Amsal 17 ayat yang ke-9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Kita tahu kepahitan, saudara pasti mempunyai pengalaman seperti ini, amin. Berapa banyak mungkin saudara-saudara, sahabat saudara mungkin akhirnya menjauh karena kasus seperti kepahitan terhadap orang tersebut. Dan itu sungguh sangat membahayakan juga di dalam kehidupan persahabatan. Saudara-saudara kasih, bagaimana kita belajar ya untuk deal dengan hal-hal seperti ini gitu ya. Kita tahu bahwa setiap dari kita mempunyai suatu perspektif yang berbeda, mempunyai mungkin semakin kompleks kehidupan seseorang, maka semakin kompleks juga kita harus adjust dengan mereka. Kita percaya kita sungguh kehidupan kita bekerja di Kuwait sungguh sangat-sangat kompleks. Mungkin levelnya itu lebih besar daripada mungkin kalau kita bekerja di Indonesia seperti itu. Terutama saudara-saudara yang perawat, gitu ya, saudara tahu datang di rumah sakit, orang tidak tahu penyebab apa, marah-marah seperti itu gitu kan. Mereka meluapkan kemarahannya kepada dokter, kepada perawat, mereka meluapkan kemarahannya itu kepada mungkin resepsi atau yang lain, karena mereka membawa kepahitan di dalam kehidupannya seperti itu gitu. Dan bagaimana juga terjadi seperti itu ya, banyak terjadi di rumah sakit yang saya bekerja juga.
Anak-anak mereka datang ke rumah sakit, anaknya tuh luka bakar, ekspresinya marahnya tuh malah kepada perawat, seolah-olah siapa yang membuat bakar anak itu gitu istilahnya kan. Jadi ekspresi hal seperti itu gitu. Kalau seandainya kita tidak mengerti, kita mungkin akan terbawa marah dengan mereka, kita akan terbawa emosi dengan mereka. Tetapi karena kita tahu gitu bahwa mereka membawa kepahitan, mereka membawa sesuatu yang mereka tidak siap untuk itu gitu. Nah itulah pentingnya selama kita mengerti itu, maka kita juga akan menghindari satu konflik-konflik yang tidak terjadi. Benar, sungguh kepahitan itu akan sangat mempengaruhi suatu persahabatan. Kepahitan juga bisa mempengaruhi suatu hubungan antara suami istri dengan anak-anak. Kepahitan juga bisa merusak banyak area-area kehidupan yang lain. Masih ingat saudara bulan lalu di mana saudara Minda juga membawakan rekonsiliasi seperti itu. Saya bersyukur bahwa ada banyak respon-respon dari kita. Bagaimana orang itu gagal dan hidup di dalam satu kepahitan hidup. Dan sungguh satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk perlu kita ketahui. Amin. Yang terakhir di sini, kepahitan merusak hubunganmu dengan Allah. Yang pertama, kepahitan itu bertumbuh dan berakar. Kedua, kepahitan dan kemarahan adalah partner. Ketiga, kepahitan mengotori kehidupan kerohanianmu. Keempat, kepahitan merusak persahabatan. Dan yang terakhir yang bisa saya bagikan di sini, kepahitan merusak hubunganmu dengan Allah. Kita tahu pada saat emosi kita terganggu, pada saat mungkin jiwa kita terganggu, pada saat kerohanian kita terganggu, semua itu breakdown dan juga akhirnya hubungan kita dengan Allah juga terganggu. Kita bisa melihat di sini di dalam Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa membukakan hati kita untuk pengampunan kalau kita sendiri tidak siap untuk mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Amin. Jadi pengampunan itu seperti, saya jelas seperti sungai seperti itu gitu ya. Kita menerima aliran pengampunan dari Allah gitu ya. Tetapi kalau seandainya kita tidak membukakan hati kita untuk mengampuni kepada orang-orang lain, berarti stuck di dalam diri kita saja seperti itu. Dan biarkan Roh Kudus menguatkan kita untuk mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada kita, sehingga aliran itu mengalir. Allah mengampuni kita, kita mengampuni orang lain. Allah memberikan kita pelepasan dari kepahitan, dan kita juga mampu untuk memberikan pelepasan kepada orang yang memberikan kepahitan kepada kita seperti itu. Nah itulah hal yang sehat di dalam kehidupan kita. Amin. Dan itu terus mengalir, Dan saya percaya itu tidak mudah. Karena saya tahu mungkin saudara mempunyai hak untuk marah terhadap orang yang mungkin menghujat saudara. Saudara mempunyai hak untuk melakukan apapun yang mungkin saudara ingin lakukan. Tetapi bila saudara belajar untuk mentaati firman Tuhan, saudara belajar untuk merendahkan hati dan mentaati apa yang firman Tuhan katakan, saudara akan mendapatkan suatu hasil yang luar biasa. Saudara akan terbebas dari kepahitan. Saudara akan benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Karena saudara tahu bagaimana kunci untuk mengalahkan kepahitan-kepahitan tersebut. Amin. Kita tahu bahwa kepahitan itu disebarkan oleh iblis. Kita tahu itu. Amin. Seperti kayak virus-virus seperti itu menyebar kemana. Kalau seandainya imun kerohanian kita tidak kuat, kita bisa aja akan terserang seperti akar-akar kepahitan tersebut. Dan kita harus bisa mengatasi itu. Amin.
berbicara mengenai pengetahuan, mengenai pengampunan itu adalah sikap hati gitu ya. Jadi kalau seandainya orang itu tidak mengatakan minta maaf kepada kita pun, kita sudah mengampuni itu. Gitu. Seperti Yesus ya pada saat dia disalib. Walaupun mungkin musuh-musuhnya orang tersebut tidak mengatakan, oh ampuni aku sudah menyalahkan engkau. Tetapi mengatakan, aku sudah mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi itu adalah sikap hati kita untuk mengampuni orang. Terlepas apakah orang itu berbicara minta maaf kepada kita atau tidak. Mungkin ada orang mengatakan, aku tidak mengampuni mereka karena mereka tidak datang dan minta maaf seperti itu. Tetapi mengampuni adalah sikap hati kita, bagaimana kita mengampuni kepada orang lain. Amin. Saudara-saudara, ini ada beberapa dua ayat kunci di sini, obatnya bagaimana kita bisa mengalahkan kepahitan hidup dalam kehidupan kita. Dalam Efesus 4 ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, bagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita belajar untuk mengampuni. Kita belajar untuk ramah, kita harus belajar untuk mengerti, terutama saudara-saudara kita di dalam kehidupan berjemaat, saudara kita satu iman, amin. Dan yang kedua di sini, saya ambil dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saya berikan ilustrasi seperti ini ya. Kalau semuanya dalam bahasa Inggrisnya itu give allowance to brother's fault. Berikan allowance kepada saudara-saudaramu yang melakukan kesalahan. Bagaimana kita menyimpan account bank sehingga pada saat orang itu melakukan kesalahan, oke, aku sudah bayar itu, aku sudah bayar. Berikan allowance, berikan ruang kepada saudara-saudara kita untuk melakukan kesalahan. Mengerti gitu ya. Kadang-kadang kita tidak memberikan allowance, kita tidak memberikan ruang kalau orang itu melakukan kesalahan. Dan kita sangat mudah untuk tidak mengampuni, kita sangat mudah untuk menyerang dia karena kesalahan-kesalahan tersebut. Dan ini firman Tuhan katakan seperti itu, kita perlu itu. Kita perlu mengisi account bank kerohanian kita, jangan sampai kita kosong seperti itu. Kita tahu mungkin dalam kehidupan perekonomian kita perlu menyimpan uang di bank. Tetapi dalam kerohanian Allah, di dalam suatu ekonomi Allah, kita perlu menyimpan account bank kerohanian, yaitu apa? Urapan, yaitu apa? Energi, yaitu apa? Pengampunan, yaitu apa? Memberikan apa yang memang dibutuhkan untuk saudara kita. Dan banyak hal-hal seperti itu. Amin. Jangan sampai account bank dalam kerajaan Allah dalam kehidupan kita itu kosong. Kalau seandainya kita kosong, ya berarti isinya ya hal-hal yang withdraw mungkin, dan kita tidak bertumbuh karena kita tidak mempunyai account bank, yaitu urapan, yaitu energi yang mampu untuk mengampuni, yang mampu untuk menerima saudara-saudara kita apa adanya. Amin. Saya percaya di gereja kita tidak ada, amin, orang-orang yang mempunyai suatu kepahitan yang kronis, amin. Kita semua bertumbuh di dalam Tuhan, amin. Namun biarlah pengajaran firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali supaya kita belajar dan kita belajar untuk menghindari satu kepahitan untuk tumbuh di dalam kehidupan kita. Kita percaya kita terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, amin. Dan kita terus memuliakan Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan berkati, mari kita berdoa.